Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah dari kelas 4 BAIB dengan mata kuliah Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Fikri Fadilin PDI. Di sini saya akan jelaskan terkait dengan strategi implementasi program pengabdian masyarakat yang berbasis ABCD. Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan masyarakat di Bondowoso, pendekatan tradisional yang berfokus pada masalah itu seringkali menghasilkan ketergantungan dan solusi jangka pendek. Sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan, muncullah strategi implementasi program pengabdian masyarakat yang berbasis asset-based community development. Konsep ABCD ini merupakan filosofi pemberdayaan yang revolusioner, mengalihkan fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah ada, yaitu potensi dan kekayaan aset yang melekat dalam diri masyarakat itu sendiri. ABCD memandang bahwa setiap individu, kelompok, dan juga sumber daya di komunitas itu sebagai aset berharga yang dapat dimobilisasi untuk mencapai kemajuan bersama. Implementasi program sangat mengadopsi pada pendekatan ini memerlukan serangkaian langkah perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga dapat partisipatif dan adaptif. Di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa intervensi pengabdian itu tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk menumbuhkan kemandirian, meningkatkan kapasitas internal, dan juga menciptakan dampak positif yang berkesinambungan bagi masyarakat. Adapun langkah-langkah perencanaan strategi implementasi program berbasis ABCD itu, yang pertama adalah identifikasi dan pemetaan aset ke komunitas. Ini adalah langkah paling krusial ya untuk memahami kekayaan aset yang dimiliki oleh komunitas. Proses ini sebaiknya dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat dalam mengenali dan mencatat potensi mereka sendiri. Aset ini tidak hanya terbatas pada sumber daya fisik seperti bangunan, lahan, ataupun infrastruktur, tetapi juga mencakup yang pertama itu adalah aset individu atau human capital, seperti keterampilan, misalnya menjahit, bertani, mengolah kopi. Kalau pengetahuan itu terkait dengan adat istiadat, resep makanan lokal, teknik bertani tradisional. Kemudian juga ada aset asosiasi atau sosial kapital. Kelompok masyarakat informal, misalnya arisan, kelompok pengajian, karang taruna, ataupun perkumpulan agama seperti pengajian ibu-ibu, ataupun paguyuban seni. Kemudian juga ada aset institusi atau institusional kapital. Kemudian juga ada aset fisik, kemudian juga ada aset ekonomi, ada aset budaya. Kemudian yang kedua adalah membangun kemitraan dan jaringan. Setelah aset teridentifikasi, langkah selanjutnya itu adalah untuk menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, baik individu, kelompok, institusi maupun pihak eksternal yang memiliki aset komplementer untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan dan komunikasi efektif itu adalah kunci dalam membangun sinergi ini. Kemudian yang ketiga adalah memobilisasi aset untuk tujuan bersama. Ini adalah melibatkan pengelolaan, koordinasi, dan juga penggerakan aset yang telah dipetakan agar berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan pengabdian. Kemudian juga yang keempat itu mengembangkan rencana aksi yang partisipatif. Ini menyusun rencana yang jelas, terukur, dan paling penting itu adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam penentuan tujuan, kegiatan, penanggung jawab, jadwal, indikator keberhasilan, ataupun strategi monitoring. Kemudian juga ada yang kelima, implementasi program dengan pendekatan pemberdayaan.
Pelaksanaan program itu harus senantiasa menghargai pengetahuan lokal. Karena di sini mendorong kemandirian, memberikan dukungan dan fasilitas yang sesuai, serta membangun kepercayaan diri masyarakat sebagai aset agen perubahan. Fasilitator di sini bertindak sebagai pendamping, bukan sebagai pengambil alih ya. Contohnya, fasilitator itu berperan sebagai pendamping yang membantu Ibu Siti menyusun pola jahitan baru yang lebih diminati pasar, ataupun menemukan supplier bahan baku yang lebih efisien misalnya, bukan untuk mengambil alih seluruh pekerjaan produksi. Kemudian juga yang B, pelaksanaan dan evaluasi program berbasis ABCD. Fase pelaksanaan dan evaluasi itu adalah krusial ya untuk mewujudkan rencana yang telah disusun dan mengukur dampak nyata yang dihasilkan oleh program. Aspek penting dalam pelaksanaan program berbasis ABCD itu meliputi 1. Mengaktifkan kemitraan dan jaringan. Jadi memastikan komunikasi itu berjalan lancar, pembagian peran jelas, dan koordinasinya yang efektif antar pihak yang terlibat. Kemudian evaluasi dan program berbasis ABCD. Beberapa prinsip dan metode evaluasi yang relevan untuk program berbasis ABCD itu meliputi 1. Evaluasi partisipatif. Evaluasi partisipatif ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses evaluasi, mulai dari perumusan pertanyaan, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Kemudian juga fokus pada dampak keberlanjutan. Jadi mengukur itu tidak hanya hasil jangka pendeknya saja, tetapi juga dampak jangka panjang pada kesejahteraan, kemandirian, dan keberlanjutan aset yang telah dikembangkan. Kemudian juga mengukur perubahan dalam aset komunitas. Jadi menilai bagaimana program berkontribusi pada penguatan dan pengembangan berbagai jenis aset. Misalnya menilai apakah jumlah anggota kelompok usaha itu bertambah, apakah ada inovasi produk baru yang muncul, ataukah ada koperasi desa yang semakin kuat permodalannya dan mampu melayani lebih banyak anggota. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.